الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita sering mendengar dan kita sering diingatkan tentang takwa.
pada setiap khutbahnya kita mendengar ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka sepenting apakah takwa pada diri seorang muslim? Dan seberbahaya apa orang yang sampai kehilangan takwanya? Maka orang yang bertakwa adalah orang yang paling dekat pintu masuk surganya. Dan di antara pintu surga yang paling mudah digapai adalah pintu surga ketakwaan, dan salah satunya juga pintu surga dari akhlak yang mulia. Dan apa sebenarnya bentuk takwa? Orang-orang sering mengatakan bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tapi apa bentuk takwa? Apakah kita mengerti takwa yang dimaksud? Sebagaimana tafsir dalam Ibnu Katsir di ayat 102 ini, surat Al-Imran, dikatakan la yattaqil abdallahi haqqa tuqatih hatta yahzunu min lisani. Tidaklah seorang disebut bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah sampai ia bisa menjaga lisannya. Sampai ia bisa menjaga lisannya dari perkataan yang buruk. Sampai ia bisa menjaga lisannya untuk tidak mencaci maki orang lain. Sampai ia bisa menjaga lisannya untuk tidak membuat sedih orang lain. Maka itulah ketakwaan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata di dalam bab takwa ini, dan waman mata ala syai'in bu'itha alaih. Dan siapa yang meninggal dengan suatu keadaan, maka ia dibangkitkan dalam keadaan itu pula. Dan walinya itu billah, jangan sampai kita dibangkitkan tetapi mulut kita berkata kotor. Jangan sampai kita dibangkitkan tetapi mulut kita membuat orang lain sedih. Maka perlu kita jaga lisan kita untuk tidak berkata-kata kecuali perkataan yang baik. Dan dua amalan ini, takwa dan husnul khuluq, adalah pintu surga yang paling mudah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yadkhulun nas al-jannah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yadkhulun nas an-nar. Faqala al-fam wal farj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Dan beliau pun ditanya tentang hal apa yang paling banyak memasukkan seseorang kepada neraka. Beliau menjawab, perkara yang disebabkan oleh mulut dan kemaluan. Maka di sini kita harus mengetahui apa itu takwa. Takwa adalah menjadikan antara seseorang dan seseorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang, sehingga takwa kepada Allah berarti menjadi penghalang antara maksiat, antara kita dan kemaksiatan. Takwa sama dengan halnya rem pada kendaraan.
ketika kendaraan mengalami remblong, maka tidak akan melihat di depannya bahaya atau tidak. Meskipun bahaya, kalau remblong tetap dihantam. Begitupun takwa. Ketika seorang muslim sudah tidak memiliki ketakwaan, maka yang ada di depannya tidak mengenal haram atau halalnya tetap dilewati. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata di dalam ketakwaan, takwa adalah ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkaru wala yunsa wa ayyushkara wala yukaffar. Maksud dalam ketakwaan juga adalah perintah Allah untuk ditaati dan tidak dimaksiati. Dan Allah itu terus diingat dan tidak dilupakan. Dan apa yang diberi oleh Allah harus disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Adapun maksud dengan mengingat Allah adalah kita mengingat Allah tabaraka wa taala dikala kita sedang berkumpul bersama orang-orang banyak, dan di saat kita sedang berkholat atau bersendiri, maka sudah sepantasnya kita seorang muslim yang cita-cita kita ingin masuk surga, kita mencari jalan surga yang mana? Kita mencari jalan surga yang paling mudah untuk seorang hambanya. Maka kita seorang hamba yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari sebaik-baik dan mudahnya jalan untuk menggapai surga Allah Tabaraka wa Taala. Dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, beliau suatu hari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah husnul khuluq wahai Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, "Tasilu man qata'aka wa ta'fu amman dhalamaka wa ta'ti man haramaka." Akhlak yang baik adalah Anda menyambung tali persaudaraan kepada saudara-saudara Anda. Anda menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudara Anda yang mungkin telah lama putus. Dan Anda menyambung tali silaturahim Anda ketika saudara-saudara Anda memutusnya. Sambung kembali hubungan Anda dengan saudara-saudara Anda yang telah lama Anda tidak kunjungi. Dan Anda memaafkan orang-orang yang telah menzalimimu. Dan Anda memberi orang-orang yang enggan memberi kepadamu. Maka mungkin di sini ada yang keberatan. Orang yang menzalimi kita, orang yang telah membuat kita sakit hati, apakah kita harus memaafkan? Kalau kita ingin mendapatkan fadilah husnul khuluq, bila kita ingin mendapatkan lakob atau ingin mendapatkan sifat husnul khuluq dan kita ingin mendapatkan akhlak yang baik, maka kita dengan berat hati mungkin kita harus berusaha memaafkan saudara kita yang telah menzalimi kita. Dan kita memberi apa yang orang enggan memberi. Misalkan kita memberi barang yang mungkin paling kita cintai, yang mungkin kita mendapatkan dengan susah payah, ada orang yang membutuhkan, kita berikan. Insya Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Dan Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik adalah termasuk bagian dari takwa. Bagaimana
Perkataan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akmal mu'minina imana ahsanhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak yang baik ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Beberapa contoh akhlak yang baik adalah, berkata Imam Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, husnul khuluq al-karamu wal badlah wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ramah dan dermawan dan bisa menahan amarah. Dan kita ramah tidak pandang bulu. Kita ramah bukan hanya kepada orang-orang yang kita punya tujuan di balik orang itu. Kita ramah tidak hanya orang-orang yang kita punya kepentingan kepada orang itu, namun kita ramah kepada semua orang yang mungkin kita anggap lemah, yang mungkin lebih di bawah dari kita. Kita berusaha untuk ramah kepada mereka, tidak pandang bulu. Dan dermawan, kita mempunyai harta, walau tidak banyak, kita berikan. Kita usahakan, kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, walaupun tidak seberapa. Mungkin bagi kita tidak terlalu banyak, bagi orang lain yang membutuhkan itu sudah berarti bagi mereka. Dan bisa menahan amarah. Sebenarnya untuk menahan amarah ini lebih ditekankan kepada orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau yang mempunyai power. Dia akan lebih mudah marah kepada orang yang dianggap lemah. Maka kita berusaha untuk menahan amarah ketika kita ingin mendapatkan akhlak yang baik. Imam Asy-Syaibani berkata bahwa akhlak yang baik adalah al-badlah wal atiyah wal bishrul hasan wa kana asy-sya'bi kadzalik. Bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan pada orang lain adalah orang-orang yang termasuk akhlak yang mulia. Bersikap dermawan. Di sini beberapa kali dermawan masuk ke dalam akhlak yang mulia karena pada zaman saat ini kita diuji dengan ekonomi, mungkin ekonomi yang sulit. Kita diuji dengan hal-hal yang mungkin datang secara tiba-tiba. Kita membutuhkan dan kita membutuhkan uluran dari tangan saudara-saudara kita, pasti kita akan merasakannya. Ketika kita melihat orang lain merasakan seperti itu, kita akan ingat, oh iya, dulu saya juga pernah sulit, dulu saya juga pernah jatuh. Maka ketika kita ingin menahan untuk menahan tidak bersedekah atau tidak memberikan kepada orang lain, maka kita harus ingat di masa sulit kita dan memberi kegembiraan kepada orang lain. Dan di dalam memberi kegembiraan pada orang lain tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk barang. Bisa jadi dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk semangat kepada mereka yang sedang jatuh. Maka cukuplah bagi mereka bisa membangkitkan semangat baru kepada mereka. Dan bermuka manis. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Sedekah tidak harus berbentuk uang. Sedekah bisa berbentuk senyuman. Maka setiap senyuman kita kepada saudara kita adalah sedekah. Maka perbanyaklah sedekah, karena sedekah tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang kita miliki. Dari Ishaq bin Ruwaihah berkata tentang akhlak yang baik, wa bastul wajhi wa alla taghdab. Bermuka manis dan tidak marah termasuk bentuk dari akhlak yang mulia. Sudah 2 kali di sini disinggung untuk tidak marah. Maka setiap marah kita adalah datangnya dari syaitan. Maka sudah wajib kita harus tahan
untuk tidak marah kepada seseorang walaupun seorang itu zalim kepada kita dan kita bisa marah kepada mereka, maka hendaknya kita bisa menahan amarah itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, dzit tawli wal fadli wal ihsan, alladzi hadana lil iman wa fadlu dinana ala sairil adyan. Maka kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya memperbarui dan terus memperkuat ketakwaan kita setiap harinya. Kita mengasah dan melatih terus untuk menambah ketakwaan setiap harinya, karena ketakwaan kita ada masanya akan sedikit luntur. Maka ketika kita merasa ketakwaan kita luntur, kita harus menambah ibadah-ibadah kita, amalan-amalan kita agar menjadi amal yang bisa menjadi bekal di akhirat kelak. Maka tidak ada bekal yang lebih baik melainkan dari bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah. Maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, bukan uang, bukan jabatan dan bukan yang lain. Semua yang bersangkutan dengan dunia akan kita tinggalkan di dunia ini. Maka yang berbekas dan yang bisa kita bawa hanyalah ketakwaan di dunia akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha li wa lakum washkurkum wa la ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Syada la ilaha illallah.